Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andreas dicurigai oleh Ivy. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Ami yang sedang mengerjakan sesuatu. Dengan tiba-tiba, Jupin mengantarkan makanan ke ruangan Ami. Nona Ami, kami telah menyelesaikan pembersihan mansion. Terima kasih. Pasti sulit membersihkannya karena sudah lama ditelantarkan. Tidak sama sekali. Tapi kami pikir tidak pantas bagi kami untuk masuk ke ruangan kerja yang digunakan kepala keluarga yang dulu. Mungkin Nona Ami bisa melihatnya terlebih dahulu. Iya, aku akan memeriksanya sekarang. Setelah itu, Ami pergi ke tempat kerja ruangan ayahnya. Setelah Ami memasuki ruangan tersebut, ruangan itu sangat berantakan. Setelah Ami memasuki tempat tersebut, Ami menemukan foto keluarga mereka. Kita beralih di wilayah Welton. Di sana ada Andreas dan Salem. Andreas berkata, "Bukankah kamu terlalu terang-terangan, Master Salem? Penyihir hitam terbaik di dalam negeri muncul dalam tempat publik seperti ini. Aku memberikan pelajaran ekstrakurikuler untukmu secara langsung, dan kamu mengeluh. Banyak orang yang mengincarmu karena kamu terlalu lemah. Kamu tahu kalau aura di dalam dentianmu dan mana di dalam jantungmu adalah hal yang sama. Jadi secara teori kamu bisa mengubah mereka berdua dan memanfaatkannya. Tentu saja hal itu mustahil kalau kamu tidak punya dual core. Cukup penjelasannya, aku akan mengajarimu metode yang aku ciptakan untuk mengonversi dengan praktis. Namanya adalah pemindahan." Setelah itu, Andreas langsung mempelajari metode yang saling ciptakan tentang pemindahan. Di sana Andreas bergumam, "Aku tidak pernah menyangka aura bisa diubah menjadi mana dalam jantung secepat ini. Metode yang kamu ciptakan sungguh luar biasa, Salem." Setelah itu, Salem mau pergi dari tempat tersebut. "Kelihatannya kamu sudah paham. Teruslah berlatih seperti itu." "Tunggu, tolong jelaskan satu hal padaku. Apa kamu tahu sesuatu tentang ayahku dan keluarga Koromel?" "Soal itu, Chen dulu muridnya kakek Morna. Sudah aku bilang, cari saja detailnya sendiri. Merepotkan kalau aku harus menjelaskan semuanya." Dan akhirnya Salem pun pergi. Di sana Andreas bergumam, "Chen Koromel, dia dulu seorang penyihir hitam. Aku tidak pernah sadar kalau dia orangnya. Syukurlah aku dalam perjalanan pulang. Kalau aku mencari di dalam rumah, mungkin aku bisa menemukan sesuatu." Kita beralih di rumah Andreas atau tempat tinggal Koromel. Di sana ada Andreas dan Ami. Ami berkata, "Bagaimana menurutmu? Lupin bekerja dengan baik membersihkan tempat ini. Bukankah ini dulunya ruang kerja ayah?" "Iya, tapi ruangan ini tadinya seperti kapal pecah. Jadi aku mengisinya dengan furnitur baru. Ini bisa digunakan sebagai kantor. Tapi sudah aku pastikan benda-benda penting tetap di tempat. Ini foto keluarga kita saat kita masih kecil. Bagaimana? Kamu jadi teringat masa lalu kan?" Di saat foto itu disentuh oleh Andreas, tiba-tiba foto itu bersinar. Dan setelah itu pintu rahasia mulai terbuka. Saat aku menyentuh bingkai fotonya, itu memicu lingkaran sihir dan membuka pintu rahasia. Kalau ini hanya bisa diaktifkan saat kita berdua menyentuhnya, itu artinya yang ada di dalam mungkin warisan dari Chen, atau yang kemungkinannya jauh lebih besar, seperti surat wasiatnya. Kalau tersembunyi seperti ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalam." Andreas berkata pada Ami, "Aku akan memeriksanya. Kamu tunggu saja di luar." "Apa? Aku tidak boleh membiarkanmu masuk sendirian."
Sihir defense ini terlalu bahaya untukmu. Berhati-hatilah. Jangan khawatir. Andreas pun memasuki ruangan rahasia tersebut. Andreas di sana terkejut setelah melihat sesuatu. Itu item sihir hitam. Ini perasaan yang sama saat dengan halaman kemalasan. Ada banyak bunga peri yang langka di sini. Itu bagian utamanya kode. Kenapa sesuatu yang tidak pernah aku lihat di dalam game muncul di sini? Andreas di sana melihat ada surat yang menggantung di pohon tersebut. Andreas pun mengambil surat itu. Ada surat yang diikat ke pohon original Sin. Apa Chen yang meninggalkannya di sini? Setelah Andreas membuka suratnya, tiba-tiba aura merah muncul. Dan surat itu pun dikit demi sedikit mulai hancur. Dan juga ada seseorang di belakang Andreas. Andreas dilihatkan dengan masa lalu ayahnya. Di sana ayah Andreas menanam pohon original Sin. Setelah pohon original Sin itu tumbuh, ibu Andreas dibunuh oleh seseorang. Dan ayah Andreas pun menyegel pohon original Sin di tempat kerja miliknya melalui foto bersama keluarganya. Kita beralih di waktu yang sekarang. Di sana Andreas bergumam, jadi itu yang terjadi. Kekaisaran dan para penyihir hitam bersekongkol. Dan sesuai yang dikatakan Salem, kekaisaran mempercayakan Chen pada Murne. Chen mempelajari sihir hitam dan menemukan pohon original Sin. Tapi begitu dia mencapai tujuannya, dia dibuang karena sudah tidak berguna bagi sang kaisar. Kematian istrinya dan penyakitnya yang misterius dan kehancuran keluarganya. Tidak lama setelah itu, Chen sadar bahwa semuanya sudah direncanakan kaisar. Karena itu, dia balas dendam pada sang kaisar dengan caranya sendiri. Dengan cara menyembunyikan pohon original Sin di tempat yang hanya bisa dimasuki aku dan adikku. Seseorang di belakang Andreas berkata, "Kamu sudah melihat ingatan yang ditinggalkan oleh ayahmu, Andreas Coromel? Atau lebih baik aku memanggilmu Makoto. Siapa kamu?" "Sayang sekali, aku pikir kamu akan segera tahu karena kamu pecandu game. Apa kamu developer yang membawaku ke tempat ini?" "Benar. Jadi bagaimana dunia dosa kematian? Dunia fantasi yang menakjubkan, bukan? Kenapa kau membawaku ke sini?" "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin kamu menyelesaikan game ini." "Menyelesaikan game ini katamu?" "Iya, sederhana bukan? Kamu sudah melihat berulang kali akhir dari dunia ini. Sebagai Louis, Lucia, dan Dian. Tapi pada akhirnya mereka semua berakhir dalam kiamat kan? Dunia akhirnya dihancurkan oleh kekuatan original Sin yang menelan semua dosa kematian dan pemilik mereka. Kalau kamu bisa mengumpulkan semua dosa kematian dan pohon original Sin dan mengalahkan bos terakhir, akhir dari dunia seharusnya bisa dihindari. Sepertinya kamu hanya melihat sejauh itu. Tapi selama kesadaran pohon original Sin masih ada, dunia akan musnah. Dan untuk menghentikannya, kamu harus mengendalikannya secara penuh." "Mengendalikan pohon original Sin?" "Iya, dan hanya keturunan Chen yang bisa melakukannya." "Sepertinya pohon original Sin merasakan kehadiranmu. Kamu mungkin sampah yang tidak berbakat, tapi hanya segelintir orang yang bisa masuk ke tempat ini sebelum pohon original Sin beranjak dewasa. Dan kamu salah satunya, Andreas." Begitu pohon original Sin mendapatkan kesadarannya, dia akan keluar dari ruangan ini, lalu mencari inangnya. Di sana Andreas berpikir, "Aku bertanya-tanya, kenapa aku direinkarnasikan menjadi karakter ini? Ternyata ini alasannya. Chen menyembunyikan pohon original Sin, dan hanya Ami dan aku yang bisa mengaksesnya." Andreas bertanya pada orang misterius itu, "Jadi sebenarnya kamu ingin aku melakukan apa?" "Mudah saja.
Aku ingin kamu menandatangani kontrak dengan pohon original sin dan menjadi inangnya. Setelah itu beri dia makan dosa kematian dan buat dia menjadi jinak. Mudah bagimu untuk mengatakannya, tapi kalau aku gagal, bukankah aku juga akan dimakan? Apa boleh buat, ini satu-satunya cara. Kalau kamu berhasil, kamu dan dunia akan selamat. Aku minta maaf sudah membawamu ke sini dan memintamu melakukannya, tapi aku percaya padamu. Setelah itu, orang misterius itu langsung menghilang. Di sana, Andreas memandang pohon original sin. Meskipun aku tidak suka dipaksa bekerja tanpa dibayar, yang dia katakan benar. Aku tidak punya pilihan lain selain menghadapinya. Setelah itu, Andreas menempelkan tangannya yang terluka tadi di pohon original sin. Tiba-tiba layar sistem mulai muncul. Pohon original sin berada di tubuh User. Pohon original sin mengenali Anda sebagai tuannya. Mana pemulihan meningkat 144%. Mana penyembuhan akan meningkat seiring waktu. Mana elemen akan lebih gelap seiring waktu. Skill Anda bertambah dengan banyaknya dosa kematian yang Anda kumpulkan. Di sana Andreas bergumam, beristirahatlah dengan tenang. Aku juga akan membalas semua kemalangan yang menimpamu. Kita beralih di suatu tempat. Seseorang di sana berkata, "Apa kamu sudah menemukan pohon original sin? Kami sudah mencoba mencari tahu aktivitas Chen sebelum dia meninggal. Kamu sama sekali tidak berguna, dan kamu sebut dirimu kepala biro intelijen. Dia pasti menyembunyikannya pada salah satu anaknya. Cepat atau lambat, dia harus membuat perjanjian denganku. Kalau begitu, saya akan menyelidiki keluarga Koromel lebih lanjut. Sekarang ini hanya ada anak Koromel yang satu itu. Tidak perlu buru-buru, jadi aku memberimu lebih banyak waktu." "Terima kasih Yang Mulia. Untuk sekarang, lanjutkan pengintaiannya. Lebih baik kalau kamu mulai dengan dosa kematian terlebih dahulu." "Lalu bagaimana dengan Kultus Zipper? Aku yakin mereka menyimpan satu dosa kematian untuk memanggil dewa mereka. Kami mendeteksi gerakan yang mencurigakan. Kami percaya mereka sebentar lagi akan mengumpulkan banyak orang untuk menghadiri ritual pemanggilan dewa Kultus Zipper." "Bagus, terus awasi mereka." Kita beralih di tempat Kultus Zipper. Seseorang yang bertopi di sana berkata, "Festival tahun ini, kamu tahu itu sangat penting kan?" "Iya Master Payat, kami sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Kami juga sudah mempelajari tentang semua ruang bawah tanah yang ada di sini. Kami mungkin bisa mengumpulkan banyak tumbal untuk memanggil Dewa Zipper." "Kerja bagus. Yang aku lakukan hanya meminta bantuan dari saudara-saudara di akademi. Mereka anak-anak yang sungguh berharga. Mereka tahu pentingnya memiliki keyakinan yang kuat. Ngomong-ngomong, aku jadi ingat. Bukannya katamu ada kandidat? Apa kamu berhasil merekrutnya?" "Katanya dia sudah menemukan landasan spiritualnya." "Benarkah? Sayang sekali, tapi kita mau bagaimana lagi? Aku harap kamu bisa melakukan semuanya dengan benar tanpa aku. Karena aku ada urusan penting, aku tidak bisa bersamamu." Kita beralih di tempat Andreas. Di sana Andreas melihat Windows miliknya. "Seminggu setelah aku kembali dari mansion keluarga Koromel, aku khawatir pohon original sin yang aku serap akan membuat masalah. Untungnya sejauh ini tidak ada yang terjadi. Karena sekarang aku sudah tahu rahasia Koromel, aku lebih baik mengkhawatirkan Ami. Kalau bukan karena apa yang akan terjadi di akademi, aku pasti akan berada di sisi Ami. Saat hari terakhir festival akademi, di dalam arena itu Kultus Zipper akan melakukan serangan teroris. Aku tidak tahu berapa banyak yang akan terbunuh karena percobaan konyol mereka untuk memanggil dewa jahat. Tapi aku harus menyingkirkan mereka sebelum yang lainnya ikut terlibat. Aku harus melindungi semua karakter
yang bisa dimainkan kalau aku mau menyelesaikan game ini. Aku tidak berharap banyak, tapi kemungkinan kultus Zephyr juga menyimpan kode lainnya di persembunyian mereka. Jadi aku juga akan menyelidiki itu. Ada banyak yang harus aku lakukan semenjak mendapatkan pohon original sin. Setelah itu Andreas mengeluarkan nikel untuk berlatih. Akan tetapi tiba-tiba ada cahaya keunguan keluar dari tubuh Andreas dan layar sistem mulai muncul. Pohon original sin telah mendeteksi halaman kemalasan. Andreas di sana melirik nikel. Pohon original sin sepertinya mengenali nikel sebagai halaman kemalasan. Apa itu karena dia membawa halaman kemalasan asli dalam jangka waktu yang lama? Setelah itu nikel berhasil diupdate, mana recovery meningkat 188%, mana sensitif meningkat 66%. Di sana Andreas mulai kebingungan. Wujudnya tidak berubah, tapi kekuatannya bertambah. Dan pada akhirnya latihan bersama nikel dibatalkan. Andreas langsung pergi ke suatu tempat. Aku ingat seharusnya ada beberapa kultus di sini yang merekrut anggota baru. Apa karena sudah lama aku jadi salah ingat? Kenapa aku sama sekali tidak melihat wajah yang aku kenal? Setelah itu Andreas berpapasan dengan seseorang yang dia kenal, dan Andreas langsung mengikutinya. Setelah itu Andreas memasuki lubang bawah tanah. Di bawah sana ada wanita goblin yang sedang berjaga, dan Andreas langsung menyerang wanita goblin tersebut. Sudah aku duga Hazard dan kultus ini sedang bersiap untuk melakukan serangan teroris, dan Andreas pun mengeluarkan nikel dan Taimur. Nikel, ikut denganku. Taimur, tetaplah di sini dan awasi situasinya. Andreas dan nikel pun menelusuri tempat tersebut. Kita beralih di tempat Hazard. Aku kesulitan memasukkan bahan peledak, tapi seharusnya pemasangannya tidak memakan waktu lebih dari sehari. Seharusnya semuanya akan berjalan lancar untuk upacara besok. Semoga mereka memberi aku promosi karena kerja kerasku. Dengan tiba-tiba Andreas masuk ke tempat tersebut, dan orang-orang di sana pun langsung menyerang Andreas. Akan tetapi Andreas bisa mengatasi semua orang tersebut. Di saat Hazard mau menyerang Andreas, dengan tiba-tiba nikel sudah memotong kepala Hazard. Baiklah, aku rasa kita sudah hampir selesai. Ayo kita kumpulkan semua bahan peledaknya. Aku akan menyuruh Taimur ke sini. Setelah Andreas mengalahkan semua orang di sana, tiba-tiba Payat atau pemimpin dari kultus Zephyr datang. Astaga, padahal aku hanya ingin melihat tempat ini sebentar karena urusanku selesai lebih awal. Apakah kamu yang melakukannya? Kamu dalam masalah besar. Kamu sudah keterlaluan, bocah. Andreas bergumam. Tidak mungkin. Salah satu dari pemimpin teratas kultus ini yang muncul. Di pertengahan game, dia memiliki kekuatan yang setara dengan seorang Aura Master. Kekuatannya yang sekarang ini mungkin lebih dari Eevee. Apa nikel dan Taimur bisa mengalahkannya dengan tahap evolusi mereka yang rendah? Terlebih lagi, mereka bukan lawan yang cocok untuk Payat. Skill Payat meningkatkan kekuatan otot. Karena itu, serangan fisik jadi tidak mempan. Aku harus bagaimana? Apakah Andreas berhasil mengalahkan pemimpin kultus Zephyr? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.